Ribuan penumpang membludak di sejumlah stasiun untuk dapat melihat perayaan HUT TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat. Hujan deras dengan intensitas tinggi membuat akses jalan terowongan di Bogor, Jawa Barat lumpuh total terendam banjir. Lift jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur terbakar. Di tengah kecaman dunia untuk menghentikan serangan, Israel justru terus membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Halo, selamat pagi. Senang sekali. Saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta kembali menjumpai Anda dalam Fokus Pagi kali ini, Minggu 6 Oktober 2024. Kami hadir dengan rangkaian informasi dan peristiwa terbaru yang berhasil dihimpun tim redaksi kami hingga dini hari tadi. Inilah Fokus Pagi selengkapnya. Ya, kita ke informasi yang pertama. Pemirsa, tingginya animo masyarakat untuk melihat perayaan HUT TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat membuat ribuan penumpang membludak di sejumlah stasiun. Untuk mengurai kepadatan penumpang, PT KCI menambahkan 4 jadwal perjalanan kereta. Calon penumpang kereta memadati pintu masuk peron 9 dan 10 stasiun kereta Manggarai, Jakarta Selatan Sabtu siang. Tingginya animo warga dari berbagai wilayah yang akan menuju ke Monas untuk melihat perayaan HUT ke-79 TNI membuat calon penumpang membludak di stasiun. Beberapa orang bahkan menunggu hingga 2 jam untuk dapat masuk ke peron. Dari Buaran mau ke Monas. Cuma kita ke stasiun Juanda. Oh gitu. Dari jam berapa Bu di sini Bu? Datang juga. Oh gitu, belum bisa naik kereta. Sementara itu, ribuan orang yang membludak di stasiun Juanda, Jakarta Pusat Sabtu sore membuat warga kesulitan untuk masuk ke dalam stasiun. Penumpukan calon penumpang terjadi karena banyaknya warga melalui stasiun Juanda yang berada dekat dengan Monas. Karena dari tadi pagi membeledak di stasiun, sampai nggak bisa masuk, nggak bisa pulang juga. Nah, ini kan mau pulang Ibu. Ibu tadi jam berapa sini? Jam 2:30. Oh jam 2:30. Sampai sekarang belum masuk juga Bu. Kenapa itu Bu? Penuh. Sejumlah warga yang kerap menggunakan kereta komuter lain tidak menduga stasiun Juanda akan sangat ramai seperti yang mereka temui saat ini. Dari Monas. Di Monas ngapain Mbak? Nonton konser. Nonton apa? Konser apa tuh Mbak? NDX. Mbak dari jam berapa Mbak di sini Mbak di stasiun Juanda Mbak? Pulangnya apa datangnya? Pulangnya. Ini mau pulang kan ini ya? Iya. Dari jam 4 kurang. Jam 4 kurang. Itu udah lama begini aja apa gimana? Begini aja kan agak sepian. Mengatasi membludaknya penumpang komuter lain diterapkan sistem buka tutup penumpang di area stasiun dan peron serta menambah 102 personel pengamanan di stasiun Manggarai, Gondang Dia dan stasiun Juanda. Selain itu, PT KCI menambah 4 jadwal perjalanan kereta. Sangat tinggi pengguna komuter lain Jabodetabek yang menuju Monas untuk menyaksikan perayaan HUT TNI ke-79. Pada hari ini Sabtu, KAI Komuter telah melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan. KAI Komuter menambah 4 perjalanan komuter lain tambahan dengan relasi Pasar Minggu Manggarai sampai dengan Jakarta Kota. Agar kondisi stasiun Manggarai, Juanda, dan Gondang Dia tidak semakin membludak, KCI juga membuka loket portabel pembelian tiket kereta. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Lebih dari 1.000 alutsista berparade untuk kekuatan militer di Silang Monas, Jakarta Pusat saat peringatan HUT ke-79 TNI. HUT TNI juga semakin meriah dengan berbagai atraksi fantastis yang ditampilkan para personel TNI dari 3 matra. Para punggawa tentara langit Trimatra Tentara Nasional Indonesia melindung tanah air dari ketinggian 1.000 kaki di atas langit Jakarta dengan penuh rasa bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, Indonesia Maju. Aksi manuver
manuver Jupiter Aerobic Teams di langit Jakarta saat peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI sungguh membuat banyak orang kagum. Ribuan warga di Silang Monas yang terpukau mengabadikan berbagai manuver ekstrim yang dilakukan 6 penerbang dari Skuadron Pendidikan 102 Lanut Adi Sucipto, termasuk formasi membentuk simbol cinta seperti ini. Tak kalah mengagumkan, aksi terjun payung 200 prajurit TNI dari 3 matra yang diterjunkan dari ketinggian 8.000 kaki dan 1.000 kaki. Kendati kondisi angin kencang, namun para penerjun itu sukses mendarat tepat di depan panggung utama yang berbentuk Istana Garuda IKN. Atraksi lainnya yang tak kalah menegangkan, kala 8 prajurit TNI menunjukkan kemampuan pendaki serbu yang turun dari puncak Monumen Nasional dengan teknik head down. 9 prajurit bersiap melaksanakan serbuan. Dan ini saat para prajurit menyerbu pertahanan musuh dengan menunggang kuda yang tak hanya menggunakan senjata api tapi juga pandai menggunakan pedang. Di era teknologi canggih, TNI juga memanfaatkan drone untuk menetralisir serangan lawan. Armada drone musuh mulai terlihat akan memberikan ancaman. Beragam aksi fantastis yang memukau mewarnai perayaan HUT ke-79 TNI. Lebih dari 1.000 alutsista dari 3 matra berparade untuk menunjukkan kekuatan yang dimiliki TNI. Tak hanya melihat saja, warga juga bisa ikut serta menaiki kendaraan taktis. Presiden Joko Widodo memimpin upacara HUT TNI dengan didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi meminta TNI untuk mendukung transisi pemerintahan dan menjaga netralitas terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta pilkada serentak. Saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Selain itu, Jokowi yang juga menyampaikan rasa berterima kasihnya kepada prajurit TNI atas dukungan yang diberikan selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Antusias warga menyaksikan rangkaian hari ulang tahun ke-79 TNI di kawasan Monumen Nasional berlanjut hingga Sabtu malam. Semarak pertunjukan kembang api mengakhiri acara puncak yang berlangsung sejak pagi. Rangkaian puncak peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI di kawasan Monas Gambir, Jakarta Pusat masih berlanjut hingga Sabtu malam. Pertunjukan kembang api mengakhiri rangkaian acara HUT TNI yang sudah berlangsung sejak Sabtu pagi. Warga dari berbagai daerah yang datang khusus untuk bisa melihat langsung rangkaian atraksi, parade hingga sejumlah pertunjukan mengaku terhibur dengan perayaan tahun ini. Usai acara berakhir jelang tengah malam, kondisi kawasan Monas padat dan arus lalu lintas mengalami kemacetan panjang. Dari Bogor ini pengen nonton apa, Mas? Acara ini aja, HUT TNI aja. HUT TNI. Jarang-jarang nonton kayak gini aja. Rame gak sih, Mas? Meriah gak? Alhamdulillah meriah banget. Meriah banget ya? Keluarga sama ponakan sama adik. Ini khusus kemari buat nonton apa gimana, Bu? Ya, nonton. Ini senengin bocah juga. Emang belum pernah ngeliat konvoy sebelumnya, Bu ya? Konvoy TNI? Belum, baru ini. Kita beralih ke informasi lainnya, pemirsa. Hujan deras dengan intensitas tinggi membuat akses jalan di Rokan Hilir, Riau terendam banjir setinggi 50 cm. Sementara di Bogor, Jawa Barat, banjir yang merendam terowongan menyebabkan arus lalu lintas dari kedua arah lumpuh total. Dua ruas jalan terowongan di Jalan Soleh Iskandar, Kota Bogor, Jawa Barat terendam banjir usai diguyur hujan deras sejak Sabtu sore. Genangan air setinggi 60 cm membuat sejumlah kendaraan banyak yang memilih menepi. Meski begitu, beberapa pengendara tetap nekat menerobos banjir walaupun harus mendorong kendaraannya. Akibat banjir ini, arus lalu lintas yang menuju jalur arteri Depok, Tangerang, dan Jakarta lumpuh total selama beberapa jam. Saya tadi dari sini udah sampai sini sekitar jam 6 sebelum maghrib.
Nggak bisa lewat? Sudah 3 jam di sini. Rencana pulang kemana? Saya mau pulang ke Gunung Putri. Emang rute selalu jalan ini? Iya, selalu lewat sini. Saya nggak berani lewat karena tinggi banget banjirnya. Takut motor saya mogok. Selain karena curah hujan yang tinggi, banjir yang terjadi di terowongan ini juga diduga karena drainase atau saluran air yang berada di lokasi mampet. Petugas BPBD dan damkar langsung dikerahkan dengan menggunakan 2 pompa air guna mengurangi debit air. Sementara itu, banjir akibat curah hujan yang tinggi juga terjadi di Jalan Raya Rokan Hilir, Riau. Warga bahkan harus menerobos genangan air setinggi setengah meter itu, karena jalur tersebut merupakan satu-satunya akses penghubung menuju pusat kota. Akibatnya tak sedikit sepeda motor warga yang mogok atau mengalami mati mesin. Tak hanya menggenangi akses jalan, banjir juga turut merendam 5 desa. Menurut warga, banjir seperti ini sudah sering terjadi saat hujan deras turun. Warga berharap pemerintah setempat dapat mencarikan solusi agar banjir yang melanda permukiman mereka dapat diminimalisir. Tim Liputan melaporkan. Lift jembatan penyeberangan orang atau JPO di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur terbakar. Diduga kebakaran terjadi akibat korsleting listrik. Kobaran api tiba-tiba muncul dari bagian atas lift jembatan penyeberangan orang atau JPO yang berada di depan sebuah mal di Jalan Pemuda Surabaya, Jawa Timur, Sabtu pagi. Si jago merah dengan cepat membesar dan merembet melalui kabel listrik hingga menghanguskan lift JPO. Personel pemadam kebakaran dan penyelamatan Kota Surabaya langsung terjun dengan mengerahkan 8 mobil damkar ke lokasi untuk menjinakkan api. Sekira 25 menit berjibaku api akhirnya bisa dikuasai. Tidak ada korban jiwa dalam kebakaran dan dugaan sementara lift JPO terbakar akibat korsleting di bagian panel listrik. Dampak kebakaran lift JPO saat ini tidak bisa digunakan. Info adanya kebakaran di JPO. Kemudian teman-teman dari tim damkar langsung menuju ke lokasi untuk melakukan pemadaman. Dugaan awal jadi mungkin adanya korsleting listrik karena di situ semuanya ada hanya kabel-kabel dan panel aja. Sebuah toko dan gudang sembako yang berada di tengah permukiman padat di Bogor, Jawa Barat hangus terbakar. Diduga korsleting listrik jadi penyebab terjadinya kebakaran. Kebakaran hebat melanda sebuah toko sekaligus gudang sembako di lingkungan komplek padat penduduk di Parung Panjang, Kabupaten Bogor, Jawa Barat pada Sabtu malam. Banyaknya bahan yang mudah terbakar seperti plastik membuat api cepat membesar hingga menghanguskan seluruh isi bangunan. Kondisi tersebut membuat petugas damkar sempat kesulitan memadamkan api. Si jago merah akhirnya dapat dikuasai setelah 8 unit mobil damkar dikerahkan ke lokasi. Diduga kebakaran yang terjadi akibat korsleting listrik. Belum api, asap dulu. Asap dulu keluar semua, baru api. Sampai saya sempat juga manggil pegawai pasar di tweet. Baru pegawai pasar ke sini semua, kerahin, baru petugas ini desa. Tapi ada yang terluka atau korban, Kang? Nggak ada. Nggak ada ya? Nggak ada korban. Tidak ada korban jiwa dalam peristiwa ini, namun kerugian ditaksir mencapai ratusan juta rupiah. Asep Solihin melaporkan dari Kabupaten Bogor, Jawa Barat. Di informasi lain, seorang pria tewas setelah sepeda motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Sragen, Jawa Tengah. Sementara di Purwakarta, Jawa Barat, minibus travel yang membawa 7 penumpang ditabrak truk box di ruas tol Cipularang. 1 penumpang mobil travel tewas. Minibus travel ini rusak parah di bagian belakang setelah terlibat kecelakaan dengan sebuah truk box di kilometer 80 tol Cipularang Maracang, Purwakarta, Jawa Barat, Sabtu pagi. Sementara kondisi truk box alami rusak ringan. Akibat kecelakaan itu 1 penumpang mobil travel tewas. Sedangkan 2 penumpang lainnya alami luka-luka dilarikan ke Rumah Sakit Abdul Razak Purwakarta untuk mendapatkan pertolongan medis. Kecelakaan berawal saat mobil travel yang berangkat dari Jakarta menuju Bandung berhenti di bahu jalan tol untuk mengganti ban yang pecah. Namun tiba-tiba dari arah belakang melaju oleng kendaraan truk box pengangkut paket hingga menabrak minibus travel yang mengangkut 8 orang termasuk sopir. Minibus itu mengalami pecah ban di bahu jalan untuk mengganti, memperbaiki ban yang pecah, dibantu dengan penumpang. Lalu datang KR2 L Truck
box dari arah Jakarta menuju Bandung menabrak KR minibus. Kecelakaan maut juga terjadi di Sragen, Jawa Tengah. Petugas kepolisian dan warga bergegas mengevakuasi jasad seorang pria yang tergeletak di jalan ke mobil ambulans. Lelaki 53 tahun itu tewas di tempat setelah motor yang dikendarainya terlibat kecelakaan dengan sebuah minibus di Jalan Sragen Batu Jamu Sabtu siang. Kejadian bermula saat motor korban yang tengah melaju tiba-tiba berbelok ke kanan di lokasi kejadian. Naas saat bersamaan muncul minibus melaju kencang dari arah berlawanan hingga tabrakan pun tak terhindarkan. Pengendara SPM tidak bisa menguasai kendaraannya, akhirnya membentur KBM Avanza tersebut. Korban pengendara SPM atas nama Citra Wiono, 53 tahun, warga Kedawung, meninggal di tempat. Jasad korban dibawa ke RSUD Sragen, sementara pengemudi minibus diamankan polisi guna pemeriksaan lebih lanjut. Tim Liputan melaporkan. Diduga remblong, truk peti kemas menabrak tiang listrik hingga terseret beberapa meter di Jalan MP Mangkunegara, Kota Palembang. Sementara kecelakaan beruntun melibatkan 3 mobil, 2 sepeda motor dan gerobak yang terjadi di Jalan Ahmad Yani seberang Ulu 1 Palembang. Kecelakaan beruntun di Jalan Ahmad Yani seberang Ulu 1 Palembang pada Sabtu siang ini melibatkan sebuah minibus, sedan, angkot serta 2 sepeda motor dan gerobak gorengan. Minibus mengalami kerusakan pada bagian depan dan 2 pengendara sepeda motor yang terluka parah langsung dilarikan ke Rumah Sakit Muhammadiyah Palembang. Petaka bermula saat minibus dari jembatan Ampera menuju Pelaju menabrak sepeda motor dari arah belakang hingga terseret sejauh 10 meter. Bukannya berhenti, minibus kembali menghantam sepeda motor lain dan sebuah gerobak gorengan yang berada di pinggir jalan. Minibus baru berhenti setelah menabrak sedan dan angkot yang berada di depannya. Dia orang ngendeng motor dulu dari situ, tapi kata sopir tadi dia udah sadar kalau dia orang ngendeng motor. Bawah itu. Yang punya motor dewek di gerannya juga, Po? Iya, di bawah itulah korbannya. Masih Kak. di bawah ada itu korban aja. langsung itu ngendeng korbannya. Sambil ada motornya, yang motor beat yang hitam juga kan ini. Sopir minibus telah diamankan polisi ke unit Gakum Satlantas Polrestabes Palembang, sementara penyebab kecelakaan masih diselidiki polisi. Detik-detik truk kontainer menabrak tiang listrik dan kemudian menghantam truk lainnya yang berada di depannya terekam video amatir warga. Tampak tiang listrik yang ditabrak truk terseret sejauh beberapa meter. Kecelakaan yang terjadi di Jalan MP Mangkunegara, Kecamatan Ilir Timur 2, Kota Palembang Sabtu siang ini diduga karena truk mengalami remblong. Kemudian mengarah ke lampiasan karena merasa remnya blong, kemudian dibantinglah ke kanan, akhirnya menghantam tiang listrik. Setelah tiang listrik itu dibelokkan lagi mengarah ke jalan utama, menghantam kanan mobil bong itu. Kendati tak ada korban jiwa, namun akibat tiang listrik ditabrak truk, terjadi pemadaman listrik di sekitar lokasi kecelakaan. Kemacetan pun tak terhindarkan lantaran posisi 2 truk yang mengalami tabrakan berada di lajur tengah jalan. Tim Liputan melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Seorang pria ditemukan tewas di sebuah apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara pada hari Sabtu. Warga menduga korban tewas akibat terjatuh dari lantai 15 apartemen. Penghuni apartemen di kawasan Kelapa Gading, Jakarta Utara digegerkan dengan tewasnya seorang pria usai terjatuh dari lantai 15 pada hari Sabtu. Warga menduga pria 36 tahun itu terjatuh dari unit apartemen miliknya. Polisi yang mendapat laporan langsung mengevakuasi jasad korban ke Rumah Sakit Polri Kramat Jati untuk divisum. Petugas juga melakukan olah TKP serta memeriksa sejumlah saksi. Kasusnya masih dalam penyelidikan polisi. Kita belum bisa spekulasi apa penyebabnya karena kita masih dalam langkah-langkah penyelidikan mendalam, baik itu menunggu hasil visum serta menyarankan dari pihak keluarganya untuk dilakukan otopsi. Namun memang kalau kita lihat dari keterangan serta dari saksi-saksi yang melihat bahwa memang yang bersangkutan itu jatuh dari lantai atas.
Sekelompok pemuda yang tengah nongkrong di pinggir jalan raya Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur tiba-tiba diserang oleh kawanan geng motor bersenjata tajam. Informasinya segera kembali, tetaplah di Fokus Pagi. Pemirsa, Anda kembali di Fokus Pagi bersama saya, Janet Lee. Sekelompok pemuda yang tengah nongkrong di pinggir jalan raya Mojo Agung, Jombang, Jawa Timur tiba-tiba diserang oleh kawanan geng motor bersenjata tajam. Kawanan geng motor itu juga turut merampas 1 unit sepeda motor milik korbannya. Inilah aksi kawanan geng motor yang berkeliaran di Jalan Raya Mojo Agung, Kabupaten Jombang, Jawa Timur pada Jumat malam. Mereka berkeliling dengan menggunakan sepeda motor sambil mengacungkan berbagai jenis senjata tajam untuk melukai lawannya. Kawanan geng motor ini bahkan terekam kamera pengawas turut menyerang warga secara acak yang berada di pinggir jalan. Akibat penyerangan itu, para pemuda yang sedang nongkrong seketika berhamburan menyelamatkan diri. Sekelompokan geng motor itu bahkan terus mengejar hingga kemudian membawa kabur sepeda motor milik salah satu pemuda. Saat itu memang sekelompok anak muda menggunakan sepeda motor 3 orang, berboncengan 3, jadi sekitar 9 orang melintas di Gambiran. Kemudian pada saat melintas di Gambiran, ada sekelompok anak muda juga lagi kongko-kongko, lagi ngopi gitu. Mereka sempat berhenti dan terus melempar batu, kemudian terjadi reaksi sehingga pada saat itu salah satu di antara boncengan bertiga tadi ada yang diduga mengeluarkan sajam. Aparat kepolisian yang menangani kasus ini telah melakukan olah TKP, namun belum berhasil menangkap para pelaku. Meski begitu, polisi telah mengamankan 1 unit sepeda motor yang sempat dibawa kabur geng motor tersebut yang ditinggalkannya di sebuah masjid. Selanjutnya, polisi akan memintai keterangan sejumlah saksi dan korban untuk kepentingan penyelidikan lebih lanjut. Dwi Mujiarso melaporkan dari Jombang, Jawa Timur. Polisi menangkap seorang pelaku spesialis pencuri rumah di Kota Makassar pada hari Sabtu. Pelaku beraksi di sebuah perumahan mewah dan menggasak genset serta cat saat pemilik sedang tak berada di tempat. Tim Kejahatan Ras Polrestabes Makassar bersama tim Reskrim Polsek Tamalate menggerebek rumah milik pelaku pencurian di Jalan Pontingku, Kota Makassar. Tak butuh waktu lama, petugas yang telah mengidentifikasi pelaku langsung meringkus pria 44 tahun itu di tempat persembunyiannya. Pelaku merupakan seorang residivis kasus serupa. Ia kembali beraksi di sebuah perumahan mewah di Jalan Tanjung Merdeka, Kota Makassar. Saat pemilik rumah pergi, pelaku menggasak genset, gerinda, dan 2 kaleng cat. Modus pelaku melakukan pencurian yaitu membobol rumah dengan cara mencungkil pintu menggunakan perkakas. Barang bukti yang berhasil dia amankan dari pencurian tersebut yaitu 1 buah gerinda, 1 buah mesin genset, dan 2 buah cat yang berukuran 40 liter. Untuk mempertanggungjawabkan perbuatannya, pelaku terancam pasal pencurian dengan pemberatan dengan ancaman hukuman maksimal 5 tahun penjara. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan. Pemirsa, tim unit Resmo Polda Sulawesi Selatan meringkus kawanan sindikat pencurian uang sebesar puluhan juta rupiah milik nasabah bank di Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. 2 dari 3 pelaku dibekuk di kampung halamannya di Palembang, Sumatera Selatan. Dua pelaku pencurian uang nasabah bank masing-masing Roy dan Ade ini tiba di Makassar setelah diterbangkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Keduanya dibekuk tim unit Resmo Polda Sulawesi Selatan setelah terdeteksi melarikan diri bersembunyi di kampung halamannya. Kedua pelaku diduga terlibat dalam pencurian uang nasabah bank yang terjadi bulan Agustus lalu. Kini polisi masih memburu 1 orang lagi pelaku yang identitasnya telah dikantongi. Kerugian untuk sementara lebih kurang ya 70 juta. LP-nya untuk sementara kami deteksi ada di daerah Nrekang. Kejahatan para pelaku terekam kamera CCTV. 3 pelaku bersepeda motor memantau korbannya di jalanan Kabupaten Nrekang, Sulawesi Selatan. Korban menderita kerugian sebesar 70 juta rupiah. Raisa Habu melaporkan dari Makassar, Sulawesi Selatan.
Aparat kepolisian di Bale Endah, Kabupaten Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang dijadikan produksi minuman keras oplosan. Dalam penggerebekan tersebut, petugas mengamankan 2 orang pelaku dan ribuan botol berbagai merek palsu siap edar. TKP. Kedua pemuda ini tak dapat berkutik saat aparat kepolisian dari sektor Bale Endah, Bandung, Jawa Barat menggerebek sebuah rumah yang diduga dijadikan tempat produksi minuman keras oplosan. Saat digerebek, kedua pemuda itu tengah mengoplos miras berbagai merek dengan label cukai yang dipalsukan. Dari penggerebekan itu, polisi mendapati sekitar 270 dus atau sekitar lebih dari 1.500 botol berbagai merek palsu siap edar. Kemudian 2 drum berisikan alkohol, cairan gula, cairan pewangi, mesin pres hingga 200 lembar cukai palsu dan juga kompor gas. Penggerebekan ini dilakukan setelah adanya informasi dari masyarakat terkait lokasi rumah yang mencurigakan. Rumah produksi miras oplosan ini dikategorikan masuk dalam skala cukup besar. Selama 2 bulan beroperasi, para pelaku sudah meraup omset hampir 50 juta rupiah. Selanjutnya kami melakukan tindakan menyita barang-barang yang ada di sana dan mengamankan ada 2 tersangka. Sebenarnya di sana ada 3 orang, cuma kebetulan yang satunya kabur. Yang satu kabur, 2 kami bisa amankan. Terus dari hasil penggerbekan tersebut juga kami mengamankan ada sekitar ratusan dus, 200-an atau 250-an lebih yang siap edar. Para pelaku kini akan dijerat pasal 264 ayat 1 KUHP karena dengan sengaja menjual hingga membagikan miras oplosan yang membahayakan nyawa manusia dengan ancaman hukuman penjara 15 tahun. Muhammad Abbas melaporkan dari Kabupaten Bandung, Jawa Barat. Di informasi lain, pemirsa, polisi menyelidiki kematian seorang nenek berusia 104 tahun yang jasadnya ditemukan mengambang di aliran sungai di Subang, Jawa Barat. Lokasi penemuan jenazah berada sekira 3 km dari tempat tinggal korban. Polisi dibantu sejumlah orang mengevakuasi jenazah nenek Kadem dari desa Sungai di desa Sukadana, Kabupaten Subang, Jawa Barat pada hari Sabtu. Jenazah wanita berusia 104 tahun itu ditemukan mengambang di aliran sungai yang jaraknya sekitar 3 km dari rumahnya. Polisi yang melakukan olah TKP meminta keterangan sejumlah warga sebagai saksi dan mendapat informasi korban sebelumnya sempat dicari-cari keluarga sejak subuh karena tidak diketahui keberadaannya. Keberadaan jenazah korban di sungai tersebut terlihat oleh warga yang melintas saat hendak pergi ke sawah, dan dari hasil visum di puskesmas tidak didapati adanya bekas penganiayaan di tubuh wanita tua itu dan pihak warga menolak dilakukan autopsi. Dari Sanusi pada saat mau ke sawah melihat korban. Ada korban mayat dalam keadaan terlungkup meninggal dunia. Perlu diketahui korban sudah tua, umur 104, kemungkinan sudah mengalami kepikunan. Seorang remaja tenggelam di Sungai Musi, Kota Palembang, Sumatera Selatan pada Sabtu sore. Jasad korban ditemukan tim SAR gabungan sekitar 10 meter dari lokasi tenggelam dalam kondisi meninggal dunia. Tim SAR gabungan berupaya mencari Arziki, seorang remaja yang hilang dan tenggelam di Sungai Musi, Kota Palembang, Sabtu sore. Saat kejadian, korban tengah berenang bersama teman-temannya. Tiba-tiba, korban menghilang. Teman korban kemudian meminta bantuan pada warga sekitar. Warga menduga korban tak mahir berenang. Setelah dilakukan pencarian, jasad korban ditemukan petugas dalam kondisi tak bernyawa. Korban atas nama Arziki 10 tahun telah ditemukan dengan kondisi delta atau meninggal dunia dengan posisi mengapung, jarak dari LKK kurang lebih 10 meter. Selanjutnya korban dievakuasi ke rumah duka dan diserahkan kepada pihak keluarga. Tim SAR mengimbau kepada para orang tua agar dapat mengawasi anaknya, terlebih ketika bermain di tempat berbahaya. Muhammad Ardiansyah Putra melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Warga Kota Palembang, Sumatera Selatan mengumpulkan uang senilai jutaan rupiah yang berhamburan di jalan. Informasinya sesaat lagi, tetaplah di Fokus Pagi. Tingginya animo masyarakat untuk melihat perayaan HUT TNI di Silang Monas, Jakarta Pusat membuat ribuan penumpang membludak di sejumlah stasiun.
Untuk mengurai kepadatan penumpang, PT KCI menambahkan 4 jadwal perjalanan kereta. Calon penumpang kereta memadati pintu masuk peron 9 dan 10 stasiun kereta Manggarai, Jakarta Selatan Sabtu siang. Tingginya animo warga dari berbagai wilayah yang akan menuju ke Monas untuk melihat perayaan HUT ke-79 TNI membuat calon penumpang membludak di stasiun. Beberapa orang bahkan menunggu hingga 2 jam untuk dapat masuk ke peron. Dari Buaran mau ke Monas. Monas. Cuma kita ke stasiun Juanda. Oh gitu. Dari jam berapa Bu di sini Bu? Datang juga. Oh gitu, belum bisa naik kereta. Sementara itu, ribuan orang yang membludak di stasiun Juanda, Jakarta Pusat Sabtu sore membuat warga kesulitan untuk masuk ke dalam stasiun. Penumpukan calon penumpang terjadi karena banyaknya warga melalui stasiun Juanda yang berada dekat dengan Monas. Karena dari tadi pagi membeledak di stasiun, sampai nggak bisa masuk, nggak bisa pulang juga. Nah, ini kan mau pulang Ibu. Ibu tadi jam berapa sini? Jam 2:30. Oh jam 2:30. Sampai sekarang belum masuk juga Bu? Kenapa itu Bu? Penuh. Sejumlah warga yang kerap menggunakan kereta komuter lain tidak menduga stasiun Juanda akan sangat ramai seperti yang mereka temui saat ini. Dari Monas. Di Monas ngapain Mbak? Nonton konser. Nonton apa? Konser apa tuh Mbak? NDX. Mbak dari jam berapa Mbak di sini Mbak di stasiun Juanda Mbak? Pulangnya apa datangnya? Pulangnya. Ini mau pulang kan ini ya? Iya. Dari jam 4 kurang. Jam 4 kurang. Itu udah lama begini aja apa gimana? Begini aja kan agak sepian. Mengatasi membludaknya penumpang komuter lain diterapkan sistem buka tutup penumpang di area stasiun dan peron serta menambah 102 personel pengamanan di stasiun Manggarai, Gondang Dia dan stasiun Juanda. Selain itu, PT KCI menambah 4 jadwal perjalanan kereta. Sangat tinggi pengguna komuter lain Jabodetabek yang menuju Monas untuk menyaksikan perayaan HUT TNI ke-79. Pada hari ini Sabtu, KAI Komuter telah melakukan berbagai langkah yang dibutuhkan. KAI Komuter menambah 4 perjalanan komuter lain tambahan dengan relasi Pasar Minggu Manggarai sampai dengan Jakarta Kota. Agar kondisi stasiun Manggarai, Juanda, dan Gondang Dia tidak semakin membludak, KCI juga membuka loket portabel pembelian tiket kereta. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Lebih dari 1.000 alutsista berparade untuk kekuatan militer di Silang Monas, Jakarta Pusat saat peringatan HUT ke-79 TNI. HUT TNI juga semakin meriah dengan berbagai atraksi fantastis yang ditampilkan para personel TNI dari 3 matra. Para punggawa tentara langit Trimatra, Tentara Nasional Indonesia melindungi tanah air dari ketinggian 1.000 kaki di atas langit Jakarta dengan penuh rasa bangga mengucapkan selamat ulang tahun ke-79 Tentara Nasional Indonesia. TNI Prima, Indonesia Maju. Aksi manuver Jupiter Aerobic Teams di langit Jakarta saat peringatan hari ulang tahun ke-79 TNI sungguh membuat banyak orang kagum. Ribuan warga di Silang Monas yang terpukau mengabadikan berbagai manuver ekstrim yang dilakukan 6 penerbang dari Skuadron Pendidikan 102 Lanut Adi Sucipto, termasuk formasi membentuk simbol cinta seperti ini. Tak kalah mengagumkan, aksi terjun payung 200 prajurit TNI dari 3 matra yang diterjunkan dari ketinggian 8.000 kaki dan 1.000 kaki. Kendati kondisi angin kencang, namun para penerjun itu sukses mendarat tepat di depan panggung utama yang berbentuk Istana Garuda IKN. Atraksi lainnya yang tak kalah menegangkan, kala 8 prajurit TNI menunjukkan kemampuan pendaki serbu yang turun dari puncak Monumen Nasional dengan teknik head down. 9 prajurit bersiap melaksanakan serbuan. Dan ini saat para prajurit menyerbu pertahanan musuh dengan menunggang kuda yang tak hanya menggunakan senjata api tapi juga pandai menggunakan pedang. Di era teknologi canggih, TNI juga memanfaatkan drone untuk menetralisir serangan lawan. Armada drone musuh mulai terlihat akan memberikan ancaman.
Beragam aksi fantastis yang memukau mewarnai perayaan HUT ke-79 TNI. Lebih dari 1.000 alutsista dari 3 matra berparade untuk menunjukkan kekuatan yang dimiliki TNI. Tak hanya melihat saja, warga juga bisa ikut serta menaiki kendaraan taktis. Presiden Joko Widodo memimpin upacara HUT TNI dengan didampingi Menteri Pertahanan yang juga Presiden terpilih Prabowo Subianto. Jokowi meminta TNI untuk mendukung transisi pemerintahan dan menjaga netralitas terkait pelantikan Presiden dan Wakil Presiden serta pilkada serentak. Saya minta jaga betul stabilitas, dukung penuh transisi pemerintahan, pastikan proses transisi berjalan dengan baik dan lancar. Jangan sampai ada riak yang berpotensi mengganggu keamanan negara. Dukung penuh penyelenggaraan pilkada, jaga netralitas, jaga situasi agar tetap kondusif. Selain itu, Jokowi yang juga menyampaikan rasa berterima kasihnya kepada prajurit TNI atas dukungan yang diberikan selama 10 tahun masa kepemimpinannya. Tim Liputan melaporkan dari Jakarta. Kita beralih ke informasi lain. Warga Kota Palembang, Sumatera Selatan berusaha mengumpulkan uang senilai jutaan rupiah yang berhamburan di jalan. Warga menduga uang itu jatuh dari dompet milik seorang pemotor saat melintas di lokasi tersebut. Jadi siko, hei, Pak, hei. Warga di Jalan Ria Kudu Kota Palembang berupaya mengumpulkan uang yang berserakan di jalan Sabtu pagi. Uang senilai jutaan rupiah itu terjatuh beserta dompet dan kartu identitas pemiliknya. Pasangan suami istri yang menemukan uang dan dompet tersebut kemudian menyerahkan penemuannya ke Sentra Pelayanan Kepolisian Terpadu SPKT Polrestabes Palembang. Pak Sutri itu menduga uang dan dompet itu milik seorang pemotor yang melaju di depan kendaraannya. Namun karena sang pemotor melaju kencang, Pak Sutri itu tak bisa mengejarnya. Dia kan motor depan mobil kami. Nah kami di belakang dia. Pas nyok tuh dompet campak, duitnya belamburan gitu. Nah jadi kami pas kami pungutin, ya ada yang ambil kan. Ya jangan, nanti balik ke kami. Kan ada dibalik ke kami balik ke sini. Berapa jumlah duit itu? Kalau yang tadi itu pas dihitung 3.445.000. 5.000. Nah, kenapa kita punya inisiatif untuk mengembalikan uang itu? Ya uang itu punya uang deh. Kasihan yang uang sepeser itu jangan diambil gitu. Pak Sutri itu pun berharap uang tersebut dapat dikembalikan kepada pemiliknya yang sah. Polisi kemudian menghubungi Ki Agus Ahmad Syafi'i selaku pemilik sah uang tersebut. Pria 31 tahun itu kemudian mendatangi SPKT Polrestabes Palembang Sabtu siang. Polisi pun langsung menyerahkan uang senilai 3,4 juta rupiah setelah pemilik sah uang itu memberikan bukti dokumen pendukung kartu identitasnya. Menurut Ki Agus Ahmad Syafi'i, uang tersebut merupakan gajinya dari hasil bekerja di sebuah minimarket di Kota Palembang. Ki Agus Ahmad Syafi'i baru menyadari uangnya tercecer di jalan setelah ditanya sang istri setiba di rumah. Ceritanya saya pas di rumah itu ada Bu RT datang di 340. Atau Bu RT itu ditelepon sekta. Katanya kenal nggak dengan Ki Agus? Dari rumah dia Pak. Setelah di rumah langsung disuruh ke sekta 340. Nah, temuin sama Pak Agus Setiawan. Apa nih ucapannya? Terima kasih banyak untuk yang telah menemukan uang saya. Cuman Allah yang bisa yang dapat memberikan rezeki dan Ki Agus pun bersyukur uang gajinya dapat digunakan untuk kebutuhan hidup keluarganya. Dede Irwansyah melaporkan dari Palembang, Sumatera Selatan. Mobil dinas oknum camat di Pesawaran Lampung diduga membawa setumpuk alat peraga kampanye dan ribuan kaos dari salah satu calon Bupati Pesawaran. Bawaslu serta Kejaksaan menyelidiki alasan sang oknum camat membawa APK tersebut. Belasan warga menjadi resah tatkala mendapati mobil dinas camat negeri Katon diduga membawa alat peraga kampanye atau APK saat parkir di depan kantor Kecamatan Negeri Katon, Kabupaten Pesawaran, Lampung. Warga mengenalinya sebagai mobil dinas camat, kendati tidak menggunakan plat nomor dinas. Masa kemudian membuka APK bergambar salah satu calon Bupati Pesawaran yang akan berkontestasi dalam pilkada.
Masa sempat emosi lantaran camat pemegang mobil dinas itu tak kunjung muncul. Dan setelah 3 jam menunggu, beberapa orang kemudian menyusul ke ruangan sang camat dan mendapatinya tengah berada di kolong meja kerja. Izin Pak, mau jemput Pak? Hah? Kamu jemput ini lagi jatuh HP. Ya? Jatuh HP. Camat Negeri Katon berdalih sedang tertidur dan bukan ia yang membawa mobil berisi APK tersebut. Bapak ya? Namanya ngantuk. Tidur di bawah meja sampai 3 jam, Pak. Tidur, Pak, ya? HP-nya jatuh. Oh, itu memang mobil ini Bapak yang bawa, Pak? Pendek, Pak. Bukan. Nganternya kok pakai celana pendek, Pak. Ya, Pak. Tidur di bawah mejanya bisa sampai 3 jam ya, Bang ya? Tidur di atas kursi cepatnya. Oh. Bapak nginep sini. Bapak nginep. Dari temuan tersebut, warga meminta lembaga terkait untuk mengusut dugaan ketidaknetralan sang camat. Mungkin sudah bukan dugaan lagi, karena tadi sudah dibuktikan bahwa di dalam mobil dinas Pak Camat, ya kan, setelah dibuka benar ada banner-banner dari calon, ya kan. Nah, artinya ini sudah juga kita laporkan. Dilaporkan juga ke Bawaslu dan ini juga hari ini kita minta langsung diproses. Terkait hal tersebut, Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Pesawaran akan melakukan penyelidikan bersama Kejaksaan dan Polisi. Tumpukan APK serta ribuan kaos bergambar calon bupati dan mobil sang camat dijadikan barang bukti. Terus terkait temuan hari ini, itu akan kita tindak lanjuti hari ini juga. Dan pun seperti barang bukti, seperti banner-banner, terus juga ada kaos tadi yang di dalam mobil, itu akan kita amankan dan mobilnya pun nanti akan kita sementara akan kita bawa terlebih dahulu sebagai barang bukti. Penentuan pelanggaran akan dilakukan setelah ada kajian mendalam dari tim Bawaslu Pesawaran. Asep Syaifullah melaporkan dari Pesawaran, Lampung. Jelang debat perdana Pilkada Jakarta, calon gubernur dan calon wakil gubernur Jakarta terus menyerap aspirasi masyarakat, mulai dari menemui warga hingga menghadiri peresmian kantor partai politik pengusung. Para paslon mengatakan siap hadapi debat pertama yang digelar KPUD Jakarta pada Minggu malam. Menaiki ojek daring calon gubernur Jakarta nomor urut 1 Ridwan Kamil datang ke kantor DPD Gerindra Jakarta di kawasan Menteng, Jakarta Pusat. Bersama pasangannya Cawagup Suswono, Ridwan Kamil menghadiri peresmian kantor DPD Gerindra di Jakarta. Menanggapi debat perdana Pilkada Jakarta, Ridwan Kamil mengatakan ia dan Suswono telah siap menghadapi debat pertama yang diselenggarakan oleh KPUD Jakarta pada Minggu malam di kawasan JI Expo Kemayoran, Jakarta Pusat. Selain membentuk tim khusus yang melibatkan sejumlah ahli, mantan Gubernur Jawa Barat itu juga sudah mengaku sudah latihan untuk persiapan menghadapi debat pertama. Persiapan buat besok Kang gimana Kang? Ini mau ada latihan hari ini, insya Allah besok lancar, mantap. Ada rival yang berbeda atau enggak? Kang yang dipersiapkan. Sementara calon gubernur Jakarta nomor urut 3 Pramono Anung Sabtu pagi menemui warga Cengkareng, Jakarta Barat yang tengah menggelar festival kuliner nasi uduk Betawi. Kehadiran Pramono Anung langsung disambut antusias warga yang berebut mengajaknya foto bersama. Pasangan dari Ratno Karno ini menemui ratusan warga sekaligus menyerap aspirasi masyarakat. Menanggapi debat perdana Pilkada Jakarta, Pramono Anung mengaku siap menghadapi debat perdana pada Minggu malam. Mantan sekretaris kabinet itu mengaku tidak ada melakukan persiapan khusus. Pramono Anung yakin bisa menjawab pertanyaan yang diajukan dalam debat pertama Pilkada Jakarta yang diadakan oleh KPUD Jakarta. Saya pasti sama Bang Dul karena chemistry-nya sama, dapat banget. Untuk substansi juga kita berdua nanti akan nggak membagi diri bahwa ini saya yang menjawab atau Bang Dul yang menjawab. Tetapi lebih pada bagaimana kita berdua bersama-sama. 3 calon gubernur Jawa Timur melanjutkan kampanyenya di sejumlah wilayah. Mulai dari menghadiri peringatan Maulid Nabi Muhammad SAW, belusukan ke pasar hingga bertemu dengan para influencer. Calon gubernur nomor urut 1 Lulu Nur Hamidah turut hadir dalam peringatan Maulid Nabi yang digelar Paguyuban Saudagar Bawean di Islamic Center Surabaya Sabtu siang. Lulu menekankan tentang pelayanan dasar yang dibutuhkan masyarakat Bawean.
Lulu juga menginginkan Bawean yang merupakan penghasil ikan terbesar ketiga di Jawa Timur bisa disediakan fasilitas yang memadai, seperti halnya gudang pendingin atau fasilitas penunjang hasil tangkapan para nelayan. Yang tak kalah penting menurut Lulu adalah pengembangan sektor pariwisata secara optimal. Para nelayan bisa budidaya, kemudian nelayan yang tangkap itu juga bisa punya kayak cold storage, maka kemudian ini bisa menggerakkan banyak sektor di sana, termasuk juga para pelaku UMKM yang berbasis kepada sumber hayati laut dan juga hasil-hasil olahan sektor di perikanan. Sementara itu Cagup nomor urut 2 Khofifah Indar Parawansa Sabtu pagi mengawali kampanyenya menyapa para pedagang pasar tradisional Wonokromo Surabaya. Selain membeli sejumlah barang dagangan dari para pedagang, Khofifah juga melayani para pedagang yang meminta foto bersama. Di pasar tradisional legenda kota Surabaya ini, Khofifah menyerap keluhan para pedagang, di antaranya masalah persaingan antara pedagang lapak di pasar tradisional dengan pedagang online. Khofifah mengaku apabila dirinya dipercaya kembali memimpin Jawa Timur, dirinya akan segera mentransformasikan sistem online ke pedagang pasar tradisional, agar para pedagang di pasar tradisional juga bisa melayani pembeli via online. Proses penjualan secara online, setuju tidak setuju, itu sudah harus ditransformasikan kepada pedagang yang di pasar tradisional, gitu. Sehingga mereka bisa melayani pembeli yang langsung maupun pembeli yang belanja online. Jadi sangat banyak di antara mereka sepertinya ada kecenderungan berkurangnya pembeli karena online. Dalam perkembangan yang sama, paslon Cagup-Cawagup nomor urut 3 Tri Risma Harini dan Zahrul Azhar Asumta atau Gus Hans menemui puluhan influencer dan sosialita di sebuah rumah makan di Surabaya. Dalam jamuan makan malam ini, Risma bersama Gus Hans mengajak para influencer untuk menyampaikan kepada masyarakat program-program kerja dirinya jika terpilih sebagai gubernur dan wakil gubernur Jawa Timur. Mulai dari pendidikan gratis secara penuh hingga SMA, pembangunan infrastruktur, serta pembangunan dan pemerataan kualitas sumber daya manusia. Kita memberikan informasi sekaligus nanti seandainya itu terjadi, mereka sudah bisa menyiapkan apa yang mereka harapkan dan apa yang mereka impikan. Kemudian kita rangkum dengan langkah-langkah yang akan kita lakukan untuk mewujudkan apa yang kita sosialisasikan melalui para influencer ini. Pertemuan ini juga sekaligus sebagai strategi untuk menggait generasi muda melalui para influencer yang kini juga dianggap sebagai bagian dari pilar demokrasi. Rahmat Hidayat melaporkan dari Surabaya, Jawa Timur. Gelombang demonstrasi peringatan 1 tahun agresi militer Israel di Gaza, Palestina merebak di sejumlah negara Eropa. Fokus Pagi segera kembali. Anda kembali menyaksikan Fokus Pagi bersama saya Nurul Cinta. Dan saya Janotri. Pemirsa, di tengah kecaman dunia agar menghentikan serangan, Israel justru masih terus membombardir sejumlah wilayah di Lebanon. Sabtu kemarin serangan udara Zionis Israel menghantam permukiman penduduk di kota kuno bersejarah Baalbek. Bangunan tempat tinggal di kota kuno bersejarah Baalbek di Lebanon Timur ini porak-poranda dihantam rudal Israel pada Sabtu pagi. Sementara bangunan lainnya rata dengan tanah dan tak lagi bisa ditempati warga. Para korban yang mengalami luka-luka diantaranya adalah anak-anak. Mereka dirawat di rumah sakit Raika dekat dengan wilayah Temin. Seorang ibu menuturkan Israel membombardir ketika anaknya sedang bermain di halaman. وقاعدين يعني الساعة شي 6 عشية تقريبا وعم تلعب الأولاد كلها وانضرب عنا الدار. ضربت الدار عنا وتصاوب الأولاد كلها راحت بالأرض. Hampir 2.000 orang tewas di Lebanon sejak agresi Israel memburu kelompok militan Hizbullah 23 September lalu. Sementara itu ribuan orang terus menyeberang dengan berjalan kaki dari Lebanon ke Suriah, menyusul serangan Israel yang terus menyasar permukiman penduduk. Mereka melintasi perbatasan Masna yang diyakini paling aman untuk memasuki Suriah. Hampir 400.000 orang telah eksodus ke Suriah untuk menyelamatkan diri dari pemboman Israel dalam waktu kurang dari 2 minggu.
Gelombang demonstrasi peringatan 1 tahun agresi militer Israel di Gaza, Palestina merebak di sejumlah negara Eropa. Mereka mendesak agar genosida segera dihentikan karena korban tewas terus berjatuhan setiap hari. Di Paris, ribuan pengunjuk rasa berdemonstrasi secara damai sepanjang hari Sabtu untuk menunjukkan solidaritasnya bagi masyarakat Palestina. Spanduk dan bendera Palestina yang dibentangkan bertuliskan hentikan genosida Palestina dan jangan sentuh Lebanon. Sebelumnya, Presiden Prancis Emmanuel Macron mengumumkan bahwa ia mendukung penghentian pengiriman senjata ke Israel jika senjata itu akan digunakan di jalur Gaza. Di alun-alun utama Belgrade di Serbia, ratusan orang bergabung dalam sebuah unjuk rasa pro-Palestina dalam peringatan 1 tahun agresi militer Israel di Gaza. Pendemo mengecam Israel sambil meneriakan bebaskan Palestina dan hentikan perang. Mereka juga mengecam pemerintah Serbia melakukan kerjasama dan kekuatan Barat untuk mendukung Israel. Sementara itu, sekitar 1.000 orang berbaris menuju kedutaan besar Israel di Athena pada Sabtu siang memprotes operasi militer negara itu dan di Gaza dan Lebanon. Para pengunjuk rasa juga berkumpul di sebuah taman dekat kedutaan besar Amerika Serikat dan berbaris menuju kompleks kedutaan Israel yang dijaga ketat. Spanduk bertuliskan kebebasan bagi Palestina dan solidaritas untuk Lebanon serta sanksi untuk pemerintah pembunuh Israel dibentangkan demonstran di gedung parlemen Yunani. Demonstrasi besar-besaran untuk Gaza Palestina akan terjadi di Eropa hingga Senin esok. Sejumlah elemen masyarakat akan menggelar demo memperingati 1 tahun agresi militer Israel di Palestina di Kedutaan Besar Amerika Serikat di Jakarta. Dubes Amerika Serikat dipilih jadi lokasi aksi karena selama ini agresi Israel didukung oleh Amerika. Dan untuk mengetahui situasi terkini, kami sudah terhubung dengan Putu Bagus dan Ade Fatoni yang berada di depan Kedubes Amerika Serikat. Putu, silakan laporan Anda. Ya, sejumlah elemen masyarakat yang tergabung dalam Aliansi Rakyat Indonesia Bela Palestina pada pagi hari ini menggelar aksi unjuk rasa di sejumlah titik di Jakarta Pusat. Salah satunya di tempat saya melaporkan saat ini, yakni di depan Kedutaan Besar Amerika Serikat, di mana para aksi atau demonstran ini sudah berkumpul sejak pukul 5 pagi waktu Indonesia Barat tadi. Dan untuk saat ini, aksi unjuk rasa ini selain di depan Kedubes Amerika Serikat juga akan dilakukan nanti di sepanjang wilayah Patung Kuda dan sekitaran Monas, di mana aksi ini memperingati 1 tahun genosida Israel di tanah Gaza, Palestina. Aksi digelar dengan tagline bersatu untuk Palestina dan kemanusiaan, dan masa aksi berharap tentunya dalam tuntutan yang mereka ajukan pada pagi hari ini, yakni yang utama Presiden dan Wakil Presiden terpilih Prabowo Gibran dan Gibran Raka Buming Raka ini dapat fokus untuk memberi dukungan kepada masyarakat Palestina 100%, dan juga para massa mengajak masyarakat dan dunia internasional agar lebih peduli dan terhadap warga Palestina yang ditahan oleh Israel. Massa juga menuntut agar dihentikannya genosida yang sudah dilakukan dalam kurun waktu beberapa tahun ini, yang dimana isu ini menjadi perhatian dunia. Selain itu juga untuk pengamanan juga sudah dilakukan oleh pihak kepolisian. Sejak pagi tadi sudah ada beberapa pos penjagaan dan juga ada beberapa panggung. Selain itu untuk rekayasa arus lalu lintas ini bersifat situasional, dan juga sepanjang Jalan Merdeka Barat dan Selatan ditutup sementara. Sekian informasi yang kami dapatkan, kami kembalikan kepada Anda di studio. Ya, Putu Bagus dan Ade Fatoni melaporkan dari Kedubes Amerika Serikat, Gambir, Jakarta. Terima kasih teman-teman dan selamat bertugas kembali. Kita lanjutkan informasi selanjutnya. Francesco Bagnaia memangkas selisih poin dengan pimpinan klasemen Jorge Martin setelah berhasil menjuarai nomor sprint MotoGP di sirkuit Motegi, Jepang. Peluang menuju tangga juara masih terbuka lebar bagi keduanya. Start dari barisan depan, pembalap Ducati Francesco Bagnaia langsung tancap gas memimpin balapan dengan menyalip peraih posisi pole pembalap KTM Pedro Acosta. Namun pimpinan lomba diambil alih kembali oleh Acosta pada putaran kedua. Persaingan ketat juga terjadi antara Enea Bastianini dan Marquez di posisi 3 dan 4.
Sementara mengikuti di belakang, para pembalap lainnya termasuk pemimpin klasemen Jorge Martin. Namun petaka dialami Acosta ketika balapan menyisakan 4 putaran lagi. Ia mengalami kecelakaan di tikungan ke-7 sehingga posisinya diambil oleh Bagnaia. Bagnaia berhasil menyelesaikan balapan dan menjuari seri sprint MotoGP. Di posisi kedua dan ketiga ada Enea Bastianini dan Marquez. Sementara pemimpin klasemen sementara Jorge Martin yang start dari posisi 11 berhasil finish di urutan keempat. Hasil ini, Bagnaia berhasil memangkas poin dengan Martin menjadi 15. Di informasi lainnya, pemirsa, ini di kawasan Jakarta Barat ada kafe yang menjual gelato terinspirasi dari studio Ghibli animasi Jepang yang cukup terkenal. Ya, dan ini dia liputan Dinda Ayudita. Konnichiwa. Pemirsa, pada tahu nggak anime dari studio Ghibli? Itu loh animasi dari Jepang yang cukup populer dan terkenal di dunia. Nah, sekarang saya lagi di kafe yang katanya nih Ghibli banget karena pemandangan dan lokasinya mirip salah satu anime yang saya lagi pakai ini nih. Saya lagi cosplay jadi Chihiro di Spirited Away. Gimana? Mirip nggak? Ya, dengan sentuhan rumah kayu dan gazebo di tengah pepohonan hijau di tepi danau, kafe gelato di kawasan Kalideres, Jakarta Barat ini kerap dibilang Ghibli banget, merujuk pada film animasi produksi studio Ghibli asal Jepang yang identik dengan pemandangan alam bak negeri dongeng. Biar makin berasa nih nuansa Ghibli, saya ajak salah satu karakternya Saya lagi nyari teman saya nih, namanya No Face. Di mana ya dia? Ngagetin aja. Makan gelato yuk. Eits, bukan cuma seru untuk foto-foto, di kafe gelato ini tiap harinya juga menyediakan 70 rasa yang berbeda loh. Yuk dipilih. Kalau sudah ada yang diincar, masukin keranjang, tinggal bayar. Nah, ini dia gelatonya. Gimana, udah ngiler kan? Nah, pemirsa, karena hari ini temanya Jepangan, jadi saya pesan gelato rasa wasabi. Wasabi ini kayak sambalnya dari Jepang, pasti rasanya pedas. Gimana ya, wasabi dijadiin gelato? Cobain yuk. Nih, buat kamu nih. Uji nyali nggak tuh makan gelato rasa wasabi? Untuk ukuran kecil seperti yang saya coba ini, harganya Rp35.000. Rasa wasabinya pedas, tajam, dan menyengat hidung. Tapi tetap enak kok pemirsa. Emang begitu dimakan rasa wasabinya kerasa, tapi setelahnya mulai rasa gelatonya nih. Susu, creamy, teksturnya juga lembut banget. Tenang, kalau nggak srek, masih banyak rasa yang terbilang cocok di lidah, seperti stroberi atau pistachio cheesecake dengan tekstur gelato yang lembut. Dekat dengan Bandara Soekarno-Hatta, pesawat pun sering melintas di atas danau, menambah kesan tersendiri. Ya, walau baru beroperasi Januari 2024, konsep menikmati gelato di tengah panorama indah khas Ghibli tampaknya jadi strategi jitu yang membuat tempat ini cukup populer. Pengunjung juga bisa untuk menikmati sunsetnya. Karena di sini kita sendiri juga view-nya tuh sunset, jadi makanya dari sini untuk pengunjung sendiri juga bisa menikmati danau, sunset, dan juga kita ada pesawat juga, jadi pengunjung pun sendiri juga bisa menikmati untuk melihat pesawat itu dari dekat. Menanti sunset, sempatkan naik perahu keliling danau ya, menikmati sore dengan angin sepoi-sepoi. Wah, enak banget ya adem-adem gini naik perahu. Nah, perahu ini bisa dinaiki loh pemirsa. Kalau di hari biasa Rp20.000, kalau di akhir pekan Rp25.000. Dinda Ayudita, Imam Rahman melaporkan dari Jakarta. Informasi tadi sekaligus menutup kebersamaan kita dalam Fokus Pagi hari ini. Usai Fokus Pagi, jangan lewatkan untuk menyaksikan program Magic 5. Mewakili tim redaksi dan kerabat kerja yang bertugas, saya Janet Lee. Dan saya Nurul Cinta, pamit undur diri. Selamat pagi, selamat berakhir pekan. Sampai jumpa.